Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmah salatan wa salaman bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap bahwa sukses itu identik dengan jabatan yang tinggi, gelar yang tinggi, pangkat yang tinggi, atau kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap kalau dia sudah bergelar profesor,
doktor, insinyur, mohon maaf doktor, mohon maaf insinyur, dialah sukses. Dia menganggap sukses bila dia sudah menjadi orang nomor 1 di Bangil ini, atau mungkin di Pasuruan, di Jawa Timur, atau mungkin di Indonesia. Maka dialah sukses. Memang sebenarnya sukses, tapi sukses dunia. Apakah itu juga sukses akhirat? Belum tentu. Karena para ulama mengatakan bahwa sukses yang sebenarnya adalah bila dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Itulah sukses dunia, sukses akhirat. Lalu apakah mendapatkan husnul khatimah ini mudah? Tidak mudah, tidak sulit. Kenapa demikian? Karena seseorang yang selevel Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajah, seseorang yang dijamin oleh Allah surganya, seseorang yang oleh Rasulullah dipanggil babul ilm, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, aku kota ilmu, tapi sebelum masuk kota, masuklah pintunya dulu. Siapa itu? Ali karamallahu wajah, seorang khalifah dijamin surganya oleh Allah, tapi dia khawatir bagaimana nanti akhir hayatku, apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Lalu apakah kita punya jaminan? Apakah kita selevel beliau? Kita tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Apakah kita pernah sehari saja memikirkan bahwa bagaimana akhir hayatku, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Karena inilah yang dikhawatirkan oleh para kekasih Allah, para orang-orang salaf dulu, bahkan para sahabat mengkhawatirkan ini. Tapi memang kekhawatiran mereka beralasan. Ada sebuah hadis yang datangnya dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini sangat panjang, tapi potongan hadisnya adalah, "Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fasabaqa alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulan nar." Demi Allah, Rasul bersumpah dengan nama Allah, zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya di antara kalian beramal seperti amalnya ahli surga, beribadah, puasa, sholat, bangun malam, bersedekah, bersilaturahim, dan masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang dia kerjakan, sehingga jarak antara dia dan surga hanya 1 dhira'. Tapi apa daya, kitab telah menulisnya dia ahli neraka, dan sebelum ajalnya tiba dia mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini para ulama menghikayahkan, pada masa dulu ada seorang kiai yang sangat viral, atau mungkin kita katakan dai sejuta umat. Viewernya berjuta-juta, followernya juga berjuta-juta. Nama kiai itu dalam riwayah disebutkan Yai Barsis, atau mungkin yang terkenal dengan Yai Barsiso, seorang kiai yang sangat masyhur, santrinya ribuan. Saking keramahnya kiai ini, muridnya bisa berterbangan di angkasa. Tapi apa daya, kitab telah menulis dia, Barsiso, kau ahli neraka. Sebelum wafat, dia mengerjakan pekerjaan ahli neraka. Dalam riwayah disebutkan kiai ini membunuh orang, kiai ini minum khamr, kiai ini berzina,
lalu meninggal keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu hadis yang kedua, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fasabaqa alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulan nar. Sungguh di antara kalian ada seorang yang mengerjakan perbuatan ahli neraka, membunuh, minum minuman keras, berjudi, berzina, sehingga antara dia dan neraka jaraknya hanya 1 dhira. Tapi dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, dengan rahimnya Allah, sebelum dia wafat, dia mengerjakan amalnya ahli surga, lalu masuklah dia ke surga. Dalam hal ini para ulama di dalam kitab Riyadhus Shalihin menceritakan seseorang yang ahli membunuh bayaran, membunuh sadis. Tahukah Anda, yang dibunuh tidak tanggung-tanggung 1-2 orang, 99 orang. Sampai suatu ketika dia datang kepada seorang rahib, wahai rahib, apakah ada ampunan, ada tobat bagi saya? Apa dosa kamu? Saya membunuh orang. Berapa yang kau bunuh? 99 orang. Kata sang rahib, waduh, banyak sekali dosa kamu tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu si pembunuh bayaran ini, sekalian Anda saja yang saya bunuh, biar koleksi saya membunuh 100 orang. Akhirnya dengan hidayah Allah dia berjumpa seorang soleh atau mungkin seorang nabi pada zamannya. Lalu dia diberi masukan bahwa wahai seseorang yang ingin bertobat, berhijrahlah dari kampung kamu, pergilah ke suatu negeri biar kamu tidak terkontaminasi dengan orang-orang sekitar kamu. Dalam riwayah disebutkan seorang pembunuh ini mau berangkat di perbatasan desa yang dia mau hijrah, ajal menjemputnya. Lalu malaikat rahmah dan malaikat adab berseteru. Kata malaikat adab, ini jatah saya. Kenapa? Karena tidak ada amal baik sama sekali kecuali membunuh 100 orang. Tapi kata malaikat rahmat, ini jatah saya, karena di akhir umurnya dia berniat untuk bertobat. At-taib minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Seorang yang bertobat baginya tidak ada dosa sama sekali. Dalam 2 riwayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa takdir seseorang telah ditentukan. Mungkin di antara kita mau bertanya, lalu apa gunanya kita ibadah? Apa gunanya kita sholat, kita puasa, kita haji, kita bersedekah? Toh akhirnya kita masuk neraka. Biar saja kita berzina, minum-minum keras, berjudi. Toh kalau memang jatah kita masuk surga, ya juga masuk surga. Mungkin ada pertanyaan semacam ini. Pertanyaan ini sudah ada di zaman sahabat. Orang-orang dulu, orang soleh, bahkan sahabat Rasulullah pernah menanyakan tentang masalah ini. Suatu ketika ada seorang pencuri ditangkap, lalu diadili oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wahai Umar, kalau memang takdir seseorang telah ditentukan, berarti saya mencuri ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jawaban Umar? Ya, memang benar, kamu mencuri adalah takdir Allah, tapi aku memotong tangan kamu juga takdir Allah. Sebagai ulama mengatakan bahwa kita tidak perlu mengotak-atik urusan takdir. Memang benar takdir seorang surga nerakanya di tangan Allah. Tapi kita tidak tahu apakah kita ini ahli surga, apakah ahli neraka. Jangan dinisbatkan kepada Allah. Kenapa kalau urusan rezeki kita disebutkan kepada diri kita sendiri? Karena seseorang di dalam rahim ibunya sudah ditulis rezekinya, jodohnya, ajalnya, orang yang celaka atau orang yang beruntung.
Tapi kalau urusan rezeki, kenapa kita berusaha? Coba kita balik pertanyaannya. Kalau Allah sudah menakdir kita kaya, kenapa kita harus bekerja? Diam saja di rumah. Siapa yang mengirim kamu makanan kalau kamu tidak ke pasar? Sama saja kalau Allah mentakdirkan kita neraka, berjudi saja. Artinya apa? Seseorang akan dimudahkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap seseorang akan dimudahkan baginya apa yang dia jatah baginya. Kalau memang jatahnya surga, maka dia dimudahkan untuk berbuat baik. Kalau jatahnya neraka, otomatis dia kesulitan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah sehingga akhir umur kita mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bidzikrihi yatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi yatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في ذورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.